Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfa, saya mahasiswi Universitas Mulia Balikpapan, program studi S1 PG Palu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh akreditasi sekolah terhadap mutu pendidikan. Jadi, dalam marketing pendidikan, akreditasi merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga. Bahwa akreditasi sekolah perlu diketahui oleh masyarakat agar masyarakat dapat memilih sekolah yang unggul bagi anaknya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Pembahasan yang akan saya tampilkan adalah apa itu akreditasi PAUD, perangkat akreditasi PAUD, tingkatan akreditasi sekolah, apakah akreditasi penting bagi sekolah, dan manfaat akreditasi. Yang pertama, pengertian akreditasi PAUD. Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, merupakan bagian dari upaya penjaminan dari pengendalian mutu pendidikan oleh pemerintah. Akreditasi sekolah dinyatakan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BAN, PAUD, dan PNF sebagai lembaga mandiri yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengakreditasi satuan PAUD dan PNF yang biasa dikenal sebagai asesor. Akreditasi dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sekolah akan mendapatkan status terakreditasi jika keadaan sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sekolah tidak terakreditasi jika keadaan sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Perangkat akreditasi PAUD. Perangkat akreditasi PAUD yaitu TK, RA, dan KB. Dan PNF tahun 2021 diperuntukkan bagi satuan pendidikan anak usia dini, yakni taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan kelompok bermain, serta satuan pendidikan non-formal. Perangkat akreditasi PAUD dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan anak usia dini menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak adalah tingkat pencapaian perkembangan sebagai aktualisasi potensi aspek perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing, yaitu deteksi pertumbuhan anak dan juga deteksi perkembangan anak. Yang kedua, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, acuan kurikulum, dan 3, layanan menurut kelompok usia. 3. Standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, supervisi pembelajaran, keterlibatan orang tua, komunikasi antar orang tua dengan pendidik, pertemuan atau aktivitas satuan yang melibatkan orang tua. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai kelayakan, kualifikasi, dan kompetensi yang relevan dari pendidik atau instruktur
dan tenaga pendidikan atau pengelola pada satuan kursus dan pelatihan yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi, media pembelajaran, alat dan bahan ajar, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Terdiri dari ketersediaan daftar inventaris keberadaan sarana bermain, ketersediaan sarana umum, luas lahan, status lahan, prasarana yang digunakan oleh satuan PAUD. Yang keenam, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu perencanaan satuan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Yang ketujuh, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang terdiri dari penilaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak. Yang terakhir, 8, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terdiri dari rencana anggaran dan administrasi keuangan. Masa berlaku akreditasi. Masa pemberlakuan akreditasi. Yang pertama, akreditasi pada program dan satuan PAUD dan PNF berlaku selama 5 tahun. Kedua, program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 bulan sebelum akreditasi berakhir. Ketiga, status tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan di tahun berikutnya. Keempat, status terakreditasi C dapat mengajukan kembali 2 tahun berikutnya. Pengajuan banding status akreditasi. Banding adalah permintaan dari lembaga penyelenggaraan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dirasakan merugikan yang dibuat BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 1 bulan sejak tanggal SK akreditasi diumumkan di website BAN PAUD dan PNF. Banding dilakukan dengan mengikuti panduan pengajuan banding akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF. C. Tingkatan akreditasi sekolah. Akreditasi skor A jika sekolah mengumpulkan nilai akhir akreditasi 86 sampai 100. Akreditasi skor B jika sekolah mengumpulkan nilai akhir akreditasi 71 sampai 85. Akreditasi skor C jika sekolah mengumpulkan nilai akhir akreditasi 56 sampai 70. Kurang dari skor tersebut tidak terakreditasi. D. Apakah akreditasi penting bagi sekolah? Akreditasi sebagai bagian dari kewajiban pemerintah untuk menentukan apakah satuan pendidikan tersebut layak untuk diakses masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah memilih lembaga yang berkualitas. Masyarakat atau orang tua yang tidak tahu tentang
prinsip pembelajaran anak usia dini seringkali terjebak dengan brand tertentu, fasilitas, bahkan terkadang karena merasa lebih keren jika bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Indonesia. Akreditasi menjadi mekanisme yang efektif bagi pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang ada di masyarakat. Setiap sekolah yang berada di wilayah Indonesia harus mengikuti proses tertentu untuk mendapatkan akreditasi. Karena semua pihak bersesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sehingga untuk satuan PAUD, akreditasi bukanlah bersifat sukarela, tetapi kewajiban. Kepentingan dengan akreditasi sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing. Kepentingannya adalah sama, yaitu peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan generasi dan pemimpin masa depan yang berkualitas, sehingga dengan demikian akan membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan di segala bidang. Manfaat akreditasi. Pertama, bagi pemerintah. Hasil dari akreditasi sekolah akan digunakan sebagai pemetaan terhadap mutu pendidikan serta bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan tentang peningkatan mutu pada pendidikan nasional. Yang kedua, bagi orang tua atau wali siswa, berguna sebagai informasi mengenai mutu atau kualitas dari penyelenggaraan pendidikan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih sekolah anaknya. Bagi siswa, sebagai acuan atau pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pindah sekolah ataupun karir, pekerjaan di masa depan. Manfaat akreditasi selanjutnya bagi alumni atau lulusan. Akreditasi sekolah membantu penyerapan dalam dunia kerja. Semakin bagus nilai akreditasi sekolah, maka lulusannya akan semakin mudah terserap di dunia kerja. Lulusan yang berasal dari sekolah dengan akreditasi tinggi dianggap lebih berkompeten dan memiliki kualitas karena telah mengenyam pendidikan di sekolah yang berkualitas. Kesimpulannya, akreditasi adalah sebuah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang suatu lembaga pendidikan. Pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dilakukan oleh BAN PAUD PNF atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Akreditasi dilakukan karena ada beberapa tujuan dan manfaat. Lulusan dari sekolah dengan akreditasi A, maka dianggap lebih kompeten daripada mereka yang berasal dari sekolah berakreditasi B. Jadi, jangan ragu untuk memilih sekolah yang berakreditasi A yang akan memberikan pendidikan terbaik untuk semua siswanya. Sampai di sini penjelasan saya tentang akreditasi PAUD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.